Assalamualaikum sahabat, pasti gampang. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang jemaah haji asal Indonesia yang mengalami kejadian mengerikan saat melaksanakan tawaf di Masjidil Haram. Tidak ada yang menyangka, di tengah ribuan jemaah yang beribadah, pria ini tiba-tiba berubah menjadi kuda dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Apakah ini sebuah hukuman atas dosa yang telah ia lakukan? Namun sebelum itu, bagi yang beragama Islam, sempatkan tulis salawat di kolom komentar supaya komentar itu menjadi saksi kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah nanti di akhirat. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar kita bisa terus berbagi kisah penuh hikmah dan pelajaran hidup. Dukung channel ini agar terus berkembang dan memberikan konten bermanfaat untuk kita semua. Sekarang, mari kita mulai kisahnya. Bambang duduk di ruang tamunya yang luas, dikelilingi oleh kemewahan. Tangannya menggenggam secangkir kopi mahal, sementara matanya menatap layar ponsel dengan angka saldo rekening yang fantastis. Aku telah bekerja keras, dan inilah hasilnya, gumamnya sambil tersenyum puas. Ia adalah pemilik beberapa toko material terbesar di kotanya. Setiap orang di desa mengenalnya sebagai orang kaya yang sukses, tetapi juga dikenal sebagai sosok yang keras dan tidak punya belas kasihan. Banyak orang yang datang meminjam uang kepadanya, tetapi hampir semuanya ditolak mentah-mentah. Kenapa aku harus membantu mereka? Aku mendapatkan semua ini dengan kerja kerasku sendiri, pikirnya. Bambang percaya bahwa hidup adalah tentang kemenangan dan kekalahan, dan hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan. Namun, di balik semua kesuksesannya, ada satu rahasia besar yang tidak diketahui orang lain. Bambang telah lama meninggalkan ibunya sendiri dalam kesengsaraan, tanpa pernah melihat ke belakang. Dulu, Bambang berasal dari keluarga miskin. Ayahnya telah lama meninggal, dan ibunya membesarkannya seorang diri dengan bekerja sebagai penjual nasi kecil-kecilan. Wanita tua itu selalu menyisihkan makanan terbaik untuk anaknya, meskipun ia sendiri sering menahan lapar. Namun, saat Bambang mulai sukses, ia merasa bahwa ibunya adalah beban. Ibu selalu menyuruhku berbuat baik, tapi lihatlah, dunia ini tidak bekerja seperti itu, pikirnya suatu hari. Saat ibunya meminta sedikit uang untuk keperluan hidup, Bambang menolaknya dengan kasar. "Aku bukan mesin uang, Bu. Kalau ibu terus mengemis, lebih baik jangan ganggu aku lagi," bentaknya. Wajah ibunya yang penuh kesedihan tidak membuat Bambang tergerak sedikit pun. Ia bahkan mengusir ibunya dari rumahnya sendiri, tanpa rasa penyesalan. Bertahun-tahun kemudian, Bambang bahkan tidak tahu apakah ibunya masih hidup atau sudah meninggal. Suatu hari, Bambang menerima undangan untuk menghadiri sebuah pertemuan dengan para pengusaha sukses di kota. Salah satu pembicaraan yang menarik perhatiannya adalah tentang ibadah haji. Haji bukan hanya ibadah, tapi juga simbol status. Kalau kamu sudah naik haji, orang akan lebih menghormatimu, ujar salah satu koleganya. Bambang berpikir sejenak. Benar juga, jika aku pergi haji, orang-orang akan lebih segan kepadaku, pikirnya. Ia segera mendaftar haji tanpa benar-benar memahami maknanya. Baginya, ibadah ini hanyalah satu lagi tanda kesuksesan yang bisa ia pamerkan kepada orang lain. Tanpa persiapan spiritual apapun, ia bersiap untuk berangkat ke Tanah Suci. Namun, ia tidak menyadari bahwa perjalanannya ke Mekah akan menjadi awal dari mimpi buruk terbesarnya. Hari keberangkatan pun tiba. Bambang mengenakan pakaian ihram dengan penuh kebanggaan, merasa seperti seorang raja yang akan pergi ke tempat suci. Di bandara, ia mengambil banyak foto, memastikan semua orang di media sosial tahu bahwa ia akan berhaji. Namun, saat pesawat lepas landas, ia mulai merasa sedikit gelisah. Perasaan aneh menyelimuti hatinya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba mengabaikannya dan berpikir bahwa ini hanya perasaan biasa sebelum perjalanan panjang. Namun, semakin dekat ke Mekah, kegelisahannya semakin menjadi-jadi. "Kenapa aku merasa begini?" gumamnya dalam hati. Ia menghela napas panjang, tidak menyadari bahwa sesuatu yang lebih besar sedang menunggunya di sana. Setibanya di Mekah, Bambang merasa sedikit lebih tenang. Ia melihat lautan manusia yang berkumpul,
Semua datang dengan niat suci. Namun, di sudut hatinya, ia tetap merasa berbeda dari mereka. Aku di sini bukan karena ingin lebih dekat dengan Allah, tapi karena ingin lebih dihormati, pikirnya tanpa rasa bersalah. Ia mulai mengikuti serangkaian ibadah, meskipun hatinya tetap kosong. Setiap doa yang ia ucapkan terasa hampa, seperti kata-kata yang tidak bermakna. Namun, ia tetap melanjutkan segalanya seperti biasa, tanpa menyadari bahwa perjalanan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Malam pertama di Mekah, Bambang sulit tidur. Bayangan masa lalunya mulai menghantui pikirannya. Ia melihat wajah ibunya dalam mimpinya. Wajah yang penuh dengan kesedihan. Kenapa aku memimpikannya sekarang? Bambang terbangun dengan keringat dingin. Ia mencoba menenangkan diri, berpikir bahwa ini hanya permainan pikirannya saja. Namun, malam-malam berikutnya, mimpi yang sama terus datang. Wajah ibunya semakin jelas. Matanya penuh dengan air mata. Bambang mulai merasa gelisah, tetapi ia tetap menolak untuk mengakui apa yang sebenarnya terjadi dalam hatinya. Bambang melangkah dengan kaki yang terasa semakin berat. Setiap langkah yang ia ambil terasa seperti menapak di atas pasir hisap yang tak terlihat. Suara orang-orang yang membaca doa di sekelilingnya terdengar sayup-sayup, semakin jauh dari telinganya. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya meski udara Mekah terasa sejuk di malam hari. Kenapa tubuhku terasa berat? Gumamnya dalam hati, berusaha tetap tenang. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan bahwa tidak ada yang aneh. Namun, saat itu juga, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara yang halus, tapi begitu jelas di telinganya. Bambang, Bambang, bisik suara itu, seakan berasal dari udara di sekitarnya. Jantungnya berdetak kencang. Ini bukan suara manusia. Bambang menelan ludah, mencoba mengabaikan suara aneh itu. Ia melanjutkan langkahnya, tetapi tubuhnya semakin terasa berat. Pandangannya mulai kabur, seolah ada kabut tipis yang menutupi matanya. Saat ia berusaha fokus, ia melihat sesuatu di antara lautan manusia yang bertawaf. Sosok seseorang yang berdiri diam, tidak bergerak seperti jemaah lainnya. Sosok itu mengenakan pakaian lusuh, wajahnya samar dalam keremangan. Bambang berkedip, berharap itu hanyalah ilusi. Namun, saat ia membuka matanya lagi, sosok itu masih ada, dan kini menatapnya langsung. Mata sosok itu penuh kesedihan, dan saat Bambang menyadarinya, ia merasa seperti baru saja ditampar oleh kenyataan. Itu adalah wajah ibunya. Tidak, ini tidak mungkin, bisiknya. Kakinya kini terasa seolah tertanam di lantai Masjidil Haram. Tubuhnya gemetar, dan keringat dingin semakin deras mengalir. Sosok ibunya masih berdiri di sana, memandangnya tanpa berkedip. Wajah itu tidak marah, tidak tersenyum, hanya penuh dengan kesedihan yang dalam. Bambang mencoba menggerakkan kakinya, tetapi ia tidak bisa. Kedua lututnya terasa kaku, dan napasnya semakin berat. Jemaah lain terus berjalan melewatinya, tetapi tidak ada yang menyadari bahwa sesuatu yang mengerikan sedang terjadi padanya. Allah, tolong aku, suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Saat itu juga, ia merasakan sesuatu merayap di kulitnya, seperti sesuatu yang bergerak di bawah permukaan tubuhnya. Lalu, rasa sakit yang luar biasa menyerang seluruh tubuhnya. Rasa sakit itu terasa seperti ribuan jarum menembus setiap inci tubuhnya. Bambang mencoba berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Jari-jarinya mulai menegang, dan otot-ototnya terasa seperti tertarik ke arah yang salah. Ia melihat tangannya sendiri, dan saat itu juga, bulu-bulu kasar mulai tumbuh di kulitnya. Matanya melebar ketakutan, menyadari sesuatu yang tidak masuk akal sedang terjadi. Ia ingin bergerak, ingin meminta tolong, tetapi tubuhnya tak lagi menuruti kehendaknya. Jemaah di sekelilingnya masih tidak menyadari apa yang terjadi. Mereka terus melangkah dalam kehusyukan. Bambang ingin menjerit, ingin memohon ampun, tetapi yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia. Sebuah suara menggelegar di kepalanya, seakan memenuhi seluruh pikirannya. Inilah balasanmu. Lalu, dalam hitungan detik,
Tubuhnya mulai berubah menjadi seekor kuda di tengah-tengah lautan manusia. Jeritan terdengar dari beberapa jemaah di sekitar Bambang. Orang-orang mulai menyadari ada sesuatu yang aneh terjadi di tengah lingkaran tawaf. Bambang ingin berteriak, tetapi suara yang keluar dari mulutnya bukan lagi suara manusia. Sebuah ringkikan keras menggema di udara, membuat beberapa jemaah mundur ketakutan. Matanya membelalak saat melihat bayangannya sendiri di lantai marmer putih. Kakinya yang dulu manusia kini berubah menjadi kaki kuda yang kokoh dan berbulu kasar. Bambang panik, tubuhnya gemetar, tetapi ia tidak bisa mengendalikan perubahannya. Apa yang terjadi padaku? Ini tidak mungkin, pikirnya dalam ketakutan. Beberapa orang mulai menunjuk ke arahnya. Wajah mereka dipenuhi ketakutan dan kebingungan. Suasana yang awalnya khusyuk berubah menjadi lautan kepanikan. Bambang mencoba bergerak, tetapi tubuh barunya terasa asing dan berat. Setiap kali ia melangkah, suara keras dari tapal kakinya menggema di lantai masjid. Tidak, aku masih manusia. Ini pasti mimpi, pikirnya dalam hati, berharap ia segera terbangun. Namun, ini bukan mimpi, ini nyata, dan semua orang melihatnya. Beberapa jemaah mulai menjauh, takut akan apa yang mereka saksikan. Seorang pria tua dengan sorban putih bergumam, "Subhanallah, ini tanda kebesarannya." Bambang merasakan tubuhnya semakin berat, seperti ada kekuatan besar yang menekannya ke tanah. Otot-ototnya terus berubah, dan bulu-bulu semakin menutupi tubuhnya. Air mata jatuh dari matanya, tetapi kini ia tidak lagi bisa menangis seperti manusia. Hanya suara ringkikan kesakitan yang keluar dari tenggorokannya. Kejadian ini membuat orang-orang mulai berspekulasi. Sebagian jemaah ketakutan dan berusaha menjauh dari Bambang. Ada yang berlari mencari petugas keamanan. Ada pula yang tetap berdiri, menyaksikan kejadian ini dengan wajah pucat. "Ini pasti azab dari Allah," bisik seorang wanita sambil menutup mulutnya. Seorang pria dari rombongan Bambang mencoba mendekat, tapi langkahnya ragu. "Bambang, apakah itu kau?" tanyanya dengan suara bergetar. Mata Bambang melebar, ingin menjawab, tetapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara binatang. Dadanya bergemuruh, penuh ketakutan dan penyesalan yang tak terbendung. Seluruh tubuhnya kini telah berubah sepenuhnya. Ia bukan lagi seorang manusia. Ia kini seekor kuda di tengah rumah Allah. Petugas keamanan yang berjaga di sekitar Ka'bah mulai menyadari ada kehebohan di antara para jemaah. Beberapa di antara mereka segera mendekat untuk melihat apa yang terjadi. Mata mereka membelalak saat melihat sosok kuda besar berdiri di tengah-tengah orang yang bertawaf. "Bagaimana mungkin seekor kuda bisa ada di sini?" Salah satu petugas bertanya dengan suara tegang. Seorang saksi yang melihat kejadian dari awal berbisik, "Dia bukan kuda, dia adalah manusia." Petugas saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa. Tidak ada yang bisa memahami kejadian ini dengan akal sehat. Seorang ulama yang kebetulan berada di sana segera bersujud dan berdoa. "Ya Allah, tunjukkan hikmahmu di balik kejadian ini," gumamnya. Bambang hanya bisa berdiri kaku. Tubuhnya masih bergetar hebat. Di tengah kekacauan itu, Bambang mulai mengingat semua yang telah ia lakukan di masa lalu. Ia ingat saat mengusir ibunya dari rumahnya sendiri. Ingat bagaimana ibunya menangis, memohon sedikit belas kasihan darinya. Ingat saat terakhir kali ia mendengar suara ibunya sebelum wanita tua itu menghilang dari hidupnya. "Allah, aku salah," pikirnya dalam kepanikan. Ia ingin berteriak meminta ampun, ingin bersujud di hadapan Ka'bah. Tapi tubuhnya tidak lagi memiliki tangan manusia, tidak lagi bisa bersujud seperti dulu. Ia hanya bisa mengeluarkan suara ringkikan panjang, yang terdengar menyayat hati di tengah lautan jemaah. Bambang sadar, ini adalah pembalasan. Salah satu petugas mencoba mendekati Bambang dengan hati-hati. "Bismillah," bisiknya, berusaha menenangkan jemaah yang ketakutan. Namun, tubuh Bambang mulai bergerak liar, seakan tidak bisa dikendalikan. Ia merasakan tubuhnya semakin berat, seolah-olah sesuatu menariknya ke bawah. Beberapa orang mulai berseru, "Ini mukjizat atau hukuman?" Seorang jemaah lain berkata dengan gemetar, "Mungkin ini pelajaran bagi kita semua."
Langit di atas Masjidil Haram mendadak terasa lebih gelap. Angin bertiup lebih kencang, membuat suasana semakin mencekam. Bambang berusaha menolak nasibnya, tapi ia tahu, segalanya sudah terlambat. Pandangan Bambang mulai kabur, pikirannya semakin jauh. Ia melihat bayangan masa kecilnya, saat ibunya memeluknya dengan penuh kasih. "Aku ingin kembali, aku ingin bertemu ibu," pikirnya. Air matanya jatuh membasahi bulu-bulu di wajahnya. Namun, tubuhnya kini mulai kehilangan bentuk, seakan ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Beberapa orang menutup mata mereka, tidak sanggup melihat kejadian ini. "Astagfirullah, apa yang sedang terjadi?" bisik seorang saksi mata. Bambang merasa tubuhnya mulai larut ke dalam kegelapan. Ia ingin melawan, ingin memohon kesempatan kedua. Tapi segalanya sudah terlambat. Dalam sekejap, tubuh Bambang lenyap tanpa jejak. Semua jemaah yang menyaksikan kejadian ini terdiam dalam ketakutan dan kebingungan. Beberapa orang terduduk lemas, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Dia benar-benar hilang," bisik seorang pria dengan suara gemetar. Seorang ulama yang melihat kejadian ini mengusap air matanya. "Allah telah menunjukkan tandanya," ucapnya dengan suara lirih. Tidak ada yang tahu kemana perginya Bambang. Yang tersisa hanyalah keheningan yang begitu dalam di tengah rumah sucinya. Kabar tentang kejadian ini menyebar dengan cepat di kalangan jemaah. Beberapa orang yang awalnya tidak percaya kini mulai bertanya-tanya tentang kebesaran Allah. Apakah ini benar-benar hukuman bagi orang yang durhaka? Seseorang bertanya dalam ketakutan. Seorang pria tua mengangguk. "Ini pengingat bagi kita semua. Tidak ada yang bisa menjelaskan kejadian ini dengan logika manusia. Tapi satu hal yang pasti, semua orang yang menyaksikannya tidak akan pernah melupakan momen ini. Tidak ada jejak Bambang dimanapun. Tidak ada penjelasan ilmiah atas apa yang telah terjadi. Hanya ada satu hal yang bisa disimpulkan oleh semua orang. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Setelah Bambang menghilang, suasana di sekitar Ka'bah menjadi begitu hening. Jemaah yang sebelumnya panik kini hanya bisa berdiri diam, tidak tahu harus berkata apa. Beberapa orang masih mencari keberadaan Bambang, berharap ini semua hanya ilusi. Namun, tidak ada jejak kuda, tidak ada sisa tubuh manusia, hanya lantai marmer putih yang bersih. "Ini bukan mimpi," bisik seorang pria parubaya dengan wajah pucat. Seorang wanita tua yang menyaksikan kejadian ini mulai menangis terseduh. "Ya Allah, ampunilah kami semua," ucapnya dengan suara gemetar. Tidak ada yang tahu harus bagaimana menyikapi peristiwa ini. Beberapa jemaah mulai bersujud, menangis dalam doa-doa mereka. Malam di Mekah menjadi saksi atas kejadian yang tidak akan pernah terlupakan. Kejadian di Masjidil Haram mulai menyebar ke seluruh penjuru Mekah. Orang-orang membicarakan peristiwa ini dengan penuh rasa takut dan heran. Sebagian orang percaya bahwa ini adalah hukuman dari Allah bagi seseorang yang berdosa besar. Ada juga yang berpikir bahwa ini adalah peringatan bagi manusia untuk selalu berbuat baik. "Apakah ada yang mengenal pria itu?" tanya seorang petugas keamanan kepada rombongan Bambang. Salah satu rekan Bambang mengangguk, tetapi wajahnya pucat dan bibirnya gemetar. Dia teman kami. Dia orang kaya. Tapi, dia tidak baik pada ibunya," jawabnya dengan suara lirih. Para petugas saling berpandangan, tidak tahu harus berbuat apa dengan kejadian yang sulit dijelaskan ini. Beberapa orang yang mengenal Bambang mulai merasa ketakutan, seolah mereka juga akan mendapatkan balasan yang sama. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di tempat lain, sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Sementara itu, di suatu tempat yang tidak diketahui, Bambang mendapati dirinya berada dalam kegelapan total. Tidak ada cahaya, tidak ada suara, hanya kehampaan yang menyelimuti tubuhnya. "Di mana aku?" pikirnya. Tetapi ia tidak bisa mendengar suaranya sendiri. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi terasa seperti terperangkap dalam ruang yang tidak terlihat. Rasa takut mulai menyergapnya. Ini bukan dunia yang ia kenal. Ia merasa dirinya hanyut dalam kekosongan, seolah tidak memiliki bentuk yang nyata. "Allah, apakah ini kematian?" pikirnya, hatinya bergetar ketakutan. Tiba-tiba,
Suara gemuruh yang dalam bergema di sekelilingnya. Suara yang tidak berasal dari manusia, tetapi terasa begitu berkuasa. Bambang. Suara itu memanggil namanya dengan nada yang berat dan dalam. Bambang merasa tubuhnya menggigil ketakutan. Meskipun ia tidak tahu apakah ia masih memiliki tubuh. Engkau meminta kekayaan, dan aku memberikannya kepadamu. Suara itu kembali bergema. Engkau meminta kesuksesan, dan aku tidak menahannya darimu. Bambang menahan napas, menyadari bahwa suara ini bukan suara manusia. Tetapi ketika ibumu meminta belas kasihmu, engkau mengabaikannya. Suara itu kini terdengar semakin tegas. Bambang merasa sesuatu menekan dadanya, bukan secara fisik, tetapi seolah beban besar jatuh ke jiwanya. Ia ingin berteriak, ingin menangis, tetapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Apakah engkau mengira bahwa hidupmu hanyalah tentang dunia ini? Suara itu bertanya. Bambang mulai menangis tanpa suara, menyadari betapa banyak dosa yang telah ia lakukan. Tiba-tiba, Bambang melihat potongan-potongan kenangan muncul di sekelilingnya. Seperti layar besar yang memutar kembali seluruh kehidupannya. Ia melihat dirinya saat masih kecil, digendong oleh ibunya yang penuh kasih. Ia melihat ibunya bekerja keras, menjual nasi dengan tubuh yang lelah demi menyekolahkannya. Ia melihat dirinya sendiri saat masih remaja, mulai meremehkan ibunya yang miskin. Lalu, ia melihat kejadian yang paling menyakitkan, saat ia mengusir ibunya dari rumahnya sendiri. Keluar dari rumahku. Aku tidak butuh orang miskin sepertimu, teriak dirinya di masa lalu. Wajah ibunya penuh dengan air mata, tetapi ia tidak membalas dengan kata-kata kasar, hanya dengan doa. Ya Allah, jangan hukum anakku karena kebodohannya. Suara ibunya terdengar dalam hatinya. Bambang ingin berteriak, ingin kembali ke masa lalu dan memperbaiki semuanya. Tapi waktu telah berlalu, dan ia hanya bisa menyaksikan kesalahan demi kesalahan yang telah ia perbuat. Bambang kini sepenuhnya sadar bahwa ia telah melakukan dosa yang besar. Ia telah mengabaikan ibunya, menindas orang-orang lemah, dan menjadikan hartanya sebagai segalanya. Aku ingin kembali. Aku ingin meminta maaf. Tolong, beri aku kesempatan. Pikirnya penuh penyesalan. Namun, suara dalam kegelapan itu tetap diam. Bambang mulai menangis sejadi-jadinya, meskipun ia tidak bisa merasakan air mata di wajahnya. Aku akan berubah. Aku akan berbuat baik. Aku akan menjadi manusia yang lebih baik. Tapi tidak ada jawaban. Yang tersisa hanyalah kesunyian yang menyiksa. Saat Bambang mulai merasa putus asa, tiba-tiba sebuah cahaya kecil muncul di kejauhan. Cahaya itu semakin lama semakin terang, mengusir kegelapan di sekelilingnya. Dari dalam cahaya itu, ia melihat sesosok wanita tua yang begitu ia kenal. Itu ibunya. Wajahnya tetap sama, penuh kelembutan seperti dulu. Bambang ingin berlari ke arahnya, ingin meminta maaf, ingin memeluknya. Namun, tubuhnya tetap terpaku di tempatnya. Ibunya menatapnya dengan penuh kasih, tetapi juga dengan kesedihan yang mendalam. Lalu, ia berkata dengan suara yang lembut, "Nak, doa seorang ibu bisa menyelamatkanmu, tetapi engkau memilih untuk menutup hatimu." Cahaya di sekeliling Bambang mulai menyilaukan, membuatnya sulit melihat. Tubuhnya mulai terasa semakin ringan, seperti akan menghilang sepenuhnya. "Ibu, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang kulakukan." Ia berusaha meraih tangan ibunya, tetapi cahaya itu semakin menjauh. Ibunya hanya tersenyum sedih sebelum sosoknya perlahan menghilang. Bambang menjerit dalam keputusasaan, tetapi tidak ada yang mendengarnya. Perlahan, tubuhnya mulai lenyap ke dalam kehampaan. Saat segalanya hampir menghilang, Bambang mendengar suara terakhir yang bergema di sekelilingnya. Sesungguhnya, balasan bagi mereka yang durhaka adalah kehilangan yang tidak dapat diperbaiki. Bambang merasakan sesuatu menarik jiwanya ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Ia tahu, ini adalah akhir dari segalanya. Tidak ada lagi kesempatan untuk kembali. Tidak ada yang tahu di mana Bambang berada sekarang. Tidak ada yang bisa menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Tidak ada jasad, tidak ada jejak,
Tidak ada tanda-tanda kemana ia pergi. Yang tersisa hanyalah cerita. Sebuah kisah yang akan terus dikenang oleh mereka yang menyaksikannya. Di Tanah Suci, di hadapan Ka'bah, Bambang menghilang begitu saja, seolah ia tidak pernah ada. Beberapa jemaah masih berdiri diam. Wajah mereka masih menyimpan ketakutan dan ketidakpercayaan. Beberapa orang berusaha mencari penjelasan logis, tetapi tidak ada yang bisa menjawab misteri ini. Seorang ulama yang melihat kejadian itu menghela napas panjang, lalu berkata lirih, Allah telah menunjukkan kebesarannya. Beberapa jemaah yang menyaksikan kejadian ini mulai menangis, merasa bahwa mereka baru saja melihat sebuah peringatan dari langit. Malam di Mekah kembali tenang, tetapi hati setiap orang yang ada di sana tetap bergetar karena apa yang telah terjadi. Beberapa menit setelah Bambang menghilang, suasana di sekitar Ka'bah masih terasa mencekam. Para jemaah yang menyaksikan kejadian itu masih terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Seorang pria parubaya terduduk lemas, wajahnya pucat pasi. Ini bukan hal yang biasa. Gumamnya, suaranya bergetar. Seorang wanita yang sebelumnya menangis kini menutup wajahnya dengan tangan, berdoa dalam isak tangis. Ya Allah, jangan hukum kami seperti ini. Bisiknya. Petugas keamanan masih berdiri kaku di tempat. Tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana mungkin seseorang bisa menghilang begitu saja tanpa jejak? Bagaimana mungkin tubuh manusia berubah menjadi seekor kuda sebelum akhirnya lenyap? Tidak ada jawaban yang bisa menjelaskan kejadian ini secara logis. Para jemaah yang menyaksikan peristiwa itu mulai berbicara satu sama lain. Apakah ini benar-benar hukuman dari Allah? Seorang pria bertanya dengan suara lirih. Ataukah ini hanya ilusi? Mungkin kita semua sedang berhalusinasi, kata seorang lainnya, meskipun wajahnya menunjukkan kebimbangan. Namun, terlalu banyak orang yang melihat kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Seorang ulama yang kebetulan berada di sana akhirnya angkat bicara. Allah Maha Kuasa. Jika Dia ingin menunjukkan tandanya, maka siapa yang bisa menghalanginya? Katanya dengan suara tenang. Beberapa jemaah mengangguk pelan, menyadari bahwa kejadian ini bukan sesuatu yang biasa. Mereka telah menyaksikan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu manusia. Hanya satu hal yang mereka yakini, ini adalah pelajaran besar bagi semua yang masih hidup. Kabar tentang kejadian ini mulai menyebar di antara para jemaah haji. Tidak butuh waktu lama sebelum cerita tentang Bambang mulai terungkap. Beberapa orang yang mengenalnya akhirnya berbicara tentang masa lalunya. Dia adalah seorang pengusaha kaya, tetapi sangat pelit, ujar salah satu rekan perjalanannya. Dia pernah mengusir ibunya sendiri dan setelah itu, dia tidak pernah mencarinya lagi, tambah yang lain dengan suara lirih. Beberapa orang mulai menangis setelah mendengar cerita tersebut. Apakah ini balasan bagi mereka yang durhaka pada ibunya? Bisik seorang wanita tua yang mendengar cerita itu. Ulama yang berada di tempat itu mengangguk perlahan. Seorang anak yang durhaka kepada ibunya bisa mendapatkan balasan di dunia maupun di akhirat, katanya dengan nada berat. Semua orang yang mendengar cerita ini mulai merenungkan kehidupan mereka sendiri. Apakah mereka sudah cukup berbakti kepada orang tua mereka? Malam itu, suasana di Mekah terasa berbeda dari biasanya. Banyak jemaah yang merasa takut, seolah mereka baru saja melihat sesuatu yang mengingatkan mereka akan kematian. Beberapa dari mereka mulai menangis dalam sujud mereka, meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, jika aku pernah menyakiti orang tuaku, ampuni aku. Doa seorang pria dalam isak tangisnya. Aku akan pulang dan meminta maaf pada ibuku. Aku tidak ingin mengalami nasib yang sama, ujar seorang lainnya kepada temannya. Kejadian yang menimpa Bambang menjadi peringatan yang menggetarkan hati. Tidak ada yang ingin berakhir seperti dia, menghilang di tempat suci tanpa kesempatan untuk memperbaiki kesalahan. Di berbagai sudut Masjidil Haram, orang-orang berbisik dan berdiskusi tentang kejadian tersebut. Tidak ada yang tahu pasti, tetapi semua setuju pada satu hal. Ini adalah peringatan dari Allah. Sejak kejadian itu, banyak jemaah yang mulai melakukan ibadah dengan lebih khusyuk. Mereka sadar bahwa ibadah bukan hanya tentang ritual, tetapi juga tentang hati yang bersih.
Beberapa orang yang awalnya hanya melihat haji sebagai status sosial mulai menyadari makna sesungguhnya dari perjalanan ini. Aku datang ke sini hanya untuk pamer, tetapi sekarang aku sadar. Ini tentang hubungan kita dengan Allah, kata seorang pria dengan suara bergetar. Seorang wanita yang awalnya sibuk berfoto kini duduk dalam diam, merenungkan kehidupannya. Aku ingin berubah. Aku ingin pulang dan menjadi anak yang lebih baik bagi orang tuaku. Gumamnya dalam hati. Perjalanan haji tahun itu menjadi lebih bermakna bagi banyak orang. Kejadian Bambang telah mengguncang hati mereka, mengingatkan mereka tentang pentingnya berbuat baik sebelum terlambat. Seorang pria tua duduk di samping Ka'bah, memandangi tempat di mana Bambang terakhir kali terlihat. Tangannya gemetar, dan air mata mengalir di pipinya. Ia mengangkat tangannya ke langit, berdoa dengan suara yang hampir tidak terdengar. Ya Allah, jangan jadikan kami orang-orang yang lupa akan kasih sayang Ibu. Beberapa orang yang mendengar doa itu ikut mengangkat tangan mereka, mengucapkan amin dalam hati. Mereka sadar bahwa apa yang terjadi pada Bambang bisa saja terjadi pada siapapun. Tidak ada yang tahu kapan dan bagaimana balasan dari Allah akan datang. Yang bisa mereka lakukan hanyalah memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Di tanah air, keluarga Bambang akhirnya mendengar berita tentang kepergiannya. Istrinya menangis tanpa henti, tidak percaya bahwa suaminya bisa menghilang dengan cara yang begitu mengerikan. Anak-anaknya yang dulu selalu mengagungkan harta Bambang kini hanya bisa terdiam dalam ketakutan. Ayah tidak mungkin pergi seperti itu. Ini pasti kesalahan, ujar salah satu anaknya dengan suara gemetar. Namun, terlalu banyak saksi yang melihat kejadian itu dengan mata kepala mereka sendiri. Keluarga Bambang akhirnya menyadari bahwa mereka telah kehilangan sosok yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan. Hartanya yang melimpah tidak bisa menyelamatkannya. Kesombongannya tidak bisa menolongnya. Bambang telah pergi, dan hanya kisahnya yang tertinggal. Kejadian ini menjadi bahan pembicaraan selama berhari-hari, bahkan bertahun-tahun setelahnya. Setiap kali orang-orang menceritakan kisah Bambang, mereka selalu menyebut satu hal yang pasti: jangan pernah durhaka pada ibumu. Kisahnya menjadi pengingat bagi banyak orang tentang betapa pentingnya menghormati orang tua. Sebab, jika Allah menghendaki, balasan atas perbuatan manusia bisa datang kapan saja, bahkan sebelum kematian menjemput. Banyak orang yang setelah mendengar kisah ini mulai mencari orang tua mereka yang telah lama mereka abaikan. Mereka sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga di dunia ini selain doa dan restu dari orang tua. Dan bagi mereka yang masih memiliki kesempatan untuk berbuat baik, kisah Bambang menjadi pengingat bahwa tidak ada kata terlambat untuk berubah, selama kita masih diberi waktu. Meski waktu berlalu, kejadian tentang Bambang tetap menjadi perbincangan di kalangan jemaah haji. Beberapa orang yang menyaksikan langsung kejadian itu masih merasakan getaran ketakutan di hati mereka. Aku tidak akan pernah melupakan pemandangan itu, ujar seorang pria yang melihat perubahan Bambang dengan mata kepalanya sendiri. Seorang wanita yang juga menyaksikan peristiwa itu masih merinding setiap kali mengingatnya. Bagaimana mungkin seseorang bisa berubah bentuk seperti itu? Itu di luar nalar manusia, katanya dengan suara pelan. Meskipun banyak yang mencoba mencari penjelasan ilmiah, tidak ada jawaban yang memuaskan. Ulama-ulama yang mendengar kisah ini hanya berkata, Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bagi mereka yang beriman, kejadian ini adalah tanda kebesaran Allah dan peringatan bagi mereka yang masih hidup. Bambang telah pergi, tetapi pelajaran yang ia tinggalkan tetap melekat di hati banyak orang. Dan bagi mereka yang menyaksikan langsung, kejadian itu telah mengubah cara mereka melihat kehidupan. Di rumahnya di Indonesia, keluarga Bambang masih berduka. Istrinya tak henti-hentinya menangis, tidak percaya bahwa suaminya telah pergi dengan cara yang begitu mengerikan. Anak-anaknya, yang selama ini hanya melihat ayah mereka sebagai orang yang berkuasa dan kaya, kini mulai menyadari sesuatu. Ayah selalu bilang bahwa uang adalah segalanya, tapi lihatlah, uang tidak bisa menyelamatkannya, ujar anak tertuanya. Mungkin ini balasan karena ayah tidak pernah menghormati nenek, bisik anak yang lain dengan suara gemetar. Mereka mulai mencari tahu lebih banyak tentang nenek mereka yang telah lama dilupakan.
Salah satu saudara Bambang akhirnya mengungkap bahwa ibu Bambang meninggal dalam kesendirian, tanpa pernah ditemui oleh anaknya lagi. Penyesalan melanda keluarga itu, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan lagi. Bambang telah pergi, dan kesempatannya untuk memperbaiki kesalahan sudah hilang selamanya. Kini, hanya mereka yang tersisa yang bisa mengambil pelajaran dari semua ini. Kisah Bambang menjadi peringatan bagi banyak orang, baik di Mekah maupun di kampung halamannya. Mereka yang sebelumnya sering mengabaikan orang tua mulai berubah dan lebih perhatian. Beberapa orang yang pernah bersikap kasar pada ibunya mulai meminta maaf dan berusaha memperbaiki diri. Aku tidak mau berakhir seperti Bambang. Aku ingin mendapatkan ridha dari ibuku sebelum terlambat, kata seorang pria yang mendengar kisah itu. Para ulama di berbagai tempat mulai menceritakan kisah Bambang sebagai pelajaran dalam ceramah mereka. Harta tidak akan menyelamatkan kalian di hadapan Allah. Jangan biarkan kesombongan menutupi hati kalian, ujar seorang ustaz di salah satu pengajian. Orang-orang mulai menyadari bahwa semua yang mereka kejar di dunia ini tidak akan berarti jika mereka lupa akan kasih sayang orang tua. Karena restu orang tua adalah restu dari Allah, dan murka mereka adalah murkanya. Dan ketika Allah sudah menurunkan hukumannya, tidak ada yang bisa menghindarinya. Bambang adalah buktinya. Di kampung halaman Bambang, keluarganya memutuskan untuk membuat sebuah makam kosong sebagai simbol kepergiannya. Kami tidak punya jasadnya, tapi setidaknya kami bisa mendoakannya di sini, ujar salah satu saudara Bambang. Sebuah batu nisan sederhana diletakkan di tanah kosong, tanpa jasad di dalamnya. Hanya ada sebuah tulisan di atasnya. Di sini bersemayam seseorang yang telah mendapatkan balasannya di dunia sebelum di akhirat. Setiap kali orang-orang melewati makam itu, mereka selalu teringat akan kisahnya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, ujar seseorang yang datang berziarah. Dan semoga kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, tambah yang lain. Makam itu menjadi simbol peringatan bagi semua orang di desa tersebut. Sebuah peringatan bahwa keadilan Allah akan selalu ditegakkan, cepat atau lambat. Di tempat yang tidak diketahui, seorang wanita tua duduk di atas sajadahnya, berdoa dengan suara yang lembut. Ya Allah, jangan hukum anak-anakku karena kebodohan mereka. Tangannya yang keriput terangkat ke langit, memohon ampun bagi mereka yang telah menyakitinya. Jika mereka pernah berbuat salah, berikanlah mereka kesempatan untuk bertobat. Air matanya jatuh ke atas sajadahnya, tetapi suaranya tetap penuh kelembutan. Karena mereka adalah darah dagingku, dan tidak ada ibu yang ingin melihat anaknya binasa. Tidak ada yang tahu apakah ini adalah doa dari ibu Bambang di masa lalu, atau doa dari ibu-ibu lain yang telah terluka oleh anak-anak mereka. Tapi satu hal yang pasti, doa seorang ibu memiliki kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa dibayangkan manusia. Dan bagi mereka yang masih memiliki ibu, tidak ada alasan untuk menunda meminta maaf dan berbakti kepadanya. Beberapa minggu setelah kejadian di Ka'bah, seorang pria muda duduk di dekat Hajar Aswad. Matanya menatap kosong ke arah Ka'bah, sementara hatinya dipenuhi berbagai pikiran. Ia adalah salah satu saksi mata kejadian Bambang, dan kejadian itu terus menghantui pikirannya. Jika aku mati hari ini, apakah aku sudah siap? Pikirnya dalam hati. Ia mengingat bagaimana ia sering membantah orang tuanya, lebih mementingkan dunia daripada mereka. Perlahan, air matanya jatuh. Ya Allah, ampuni aku sebelum terlambat, bisiknya. Ia kemudian berdiri dan berjalan menjauh dengan langkah mantap. Ia telah memutuskan, begitu ia kembali ke rumah, hal pertama yang akan ia lakukan adalah mencium tangan ibunya dan meminta maaf. Karena ia tahu, kesempatan untuk berbakti tidak datang dua kali. Kisah Bambang menjadi salah satu kisah yang terus diceritakan dari generasi ke generasi. Tidak ada yang tahu di mana ia berada sekarang, tetapi kisahnya tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Sebuah peringatan bahwa hidup bukan hanya tentang harta dan kekuasaan. Sebuah pelajaran bahwa restu ibu adalah restu Allah, dan murka ibu bisa menjadi sebab murkanya. Dan bagi mereka yang mendengar kisah ini, hanya ada satu pertanyaan yang perlu direnungkan. Apakah kita sudah cukup berbakti kepada orang tua sebelum waktu kita habis? Karena jika belum,
Mungkin sekaranglah saatnya untuk berubah. Tidak ada yang bisa mengingkari bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah langsung dari Allah. Dalam Al-Quran, Allah telah menegaskan pentingnya menghormati ayah dan ibu. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah kembalimu. Quran Surat Luqman 14. Ayat ini menegaskan bahwa berbuat baik kepada orang tua bukanlah pilihan, tetapi kewajiban. Seorang anak harus selalu mengingat pengorbanan ibunya yang telah mengandung, melahirkan, dan merawatnya. Dan jika seseorang mengabaikan atau bahkan menyakiti orang tuanya, maka ia telah mengabaikan salah satu perintah terpenting dalam Islam. Karena keridaan Allah bergantung pada ridha orang tua. Dan murkanya pun datang ketika seorang anak menyakiti mereka. Rasulullah telah memberikan peringatan keras bagi mereka yang durhaka kepada orang tua. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr, Rasulullah bersabda, "Keridaan Allah bergantung pada keridaan orang tua, dan kemurkaan Allah bergantung pada kemurkaan orang tua." Hadis riwayat Tirmidzi nomor 1899. Syahih menurut Al-Albani. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh hubungan seorang anak dengan orang tuanya. Jika seorang anak ingin mendapatkan berkah dan kemudahan dalam hidupnya, maka ia harus mencari ridha orang tuanya terlebih dahulu. Dan jika ia memilih untuk menyakiti mereka, maka ia telah memilih murka Allah atas dirinya. Tidak ada yang bisa melawan keadilan Allah. Seperti yang terjadi pada Bambang, dia mendapatkan balasannya bahkan sebelum hari pembalasan tiba. Sebaliknya, dalam sejarah Islam, ada kisah tentang seorang pria yang mendapat kemuliaan karena baktinya kepada ibunya. Dia adalah Uwais Al-Qarni, seorang lelaki sederhana dari Yaman yang hidup di zaman Rasulullah. Ia tidak pernah bertemu langsung dengan Rasulullah, tetapi namanya disebut-sebut di antara para sahabat. Rasulullah pernah bersabda kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, "Akan datang kepada kalian seorang dari Yaman bernama Uwais bin Amir. Ia memiliki ibu yang sangat ia baktikan. Jika ia berdoa kepada Allah, pasti dikabulkan. Jika kalian menemuinya, mintalah ia berdoa untuk kalian." Hadis riwayat Muslim nomor 2542. Ketika Umar bin Khattab akhirnya bertemu Uwais, ia langsung memohon doa darinya, sebagaimana yang Rasulullah perintahkan. Kisah ini menjadi bukti bahwa berbakti kepada ibu bisa menjadi jalan bagi seseorang untuk mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Bambang dan Uwais Al-Qarni adalah dua contoh yang bertolak belakang. Yang satu memilih kesombongan dan durhaka, dan akhirnya binasa dengan cara yang mengerikan. Yang satu memilih kerendahan hati dan bakti, dan namanya dikenang sebagai salah satu manusia terbaik. Setiap anak yang masih memiliki orang tua seharusnya tidak menunda-nunda untuk berbuat baik kepada mereka. Bahkan jika orang tua telah tiada, Islam mengajarkan bahwa doa seorang anak yang saleh tetap bisa memberikan manfaat bagi mereka. Rasulullah bersabda, "Ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim nomor 1631. Oleh karena itu, bagi mereka yang masih memiliki kesempatan, jangan biarkan penyesalan datang terlambat. Dan bagi mereka yang orang tuanya telah tiada, jangan biarkan doa-doa mereka berhenti mengalir. Karena doa seorang anak adalah salah satu amalan yang terus mengalir meskipun dunia telah berakhir. Dan doa seorang ibu adalah perlindungan terbesar yang dimiliki seorang anak dalam hidupnya. Jangan sampai kehilangan itu sebelum menyadari betapa berharganya kasih sayang seorang ibu. Kisah Bambang mungkin terdengar seperti legenda bagi sebagian orang. Tetapi pesan yang terkandung di dalamnya adalah nyata dan tak terbantahkan. Kita semua diberi waktu di dunia ini, tetapi tidak ada yang tahu kapan waktunya akan habis. Apakah kita ingin menghabiskan hidup dengan kesombongan dan penyesalan? Ataukah kita ingin memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat? Allah telah memberikan peringatan kepada kita dalam Al-Quran.
Dan hendaklah manusia takut kepada Allah jika meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Maka hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Quran Surat An-Nisa 9. Jangan tunggu sampai balasan Allah datang seperti yang terjadi pada Bambang. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, mulailah berbakti kepada orang tua dan memperbaiki diri. Karena tidak ada yang tahu apakah hari ini adalah hari terakhir kita di dunia ini. Dan bagi mereka yang membaca kisah ini, hanya ada satu pertanyaan yang perlu direnungkan. Apakah kita sudah cukup berbakti kepada orang tua sebelum waktu kita habis?